Salam damai, shalom, selamat bertemu lagi hari ini di dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Puji syukur dengan berkat Tuhan yang begitu baik, sehingga kita dapat bersama lagi di dalam mempelajari firman Tuhan ini. Semoga apapun yang kita pelajari, semua ini menjadi satu nasihat yang begitu baik bagi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, terpujilah Engkau dengan kemuliaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Terima kasih karena menyertai kami sehingga kami dapat mengerti setiap satu persatu apapun nasihat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Harga Diri yang Sederhana. Harga diri yang sederhana. Mazmur 23. Ayat renungan kita di dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang diukurkan Tuhan kepada kamu masing-masing. Satu ayat yang baik bagi kita untuk renungkan ini bagi diri kita pada hari ini. Apakah sudah kita dapat melakukan seperti ayat firman Tuhan ini? Apakah kita dapat membuat yang terbaik dalam perhubungan kita sesama keluarga, sahabat, ataupun perhubungan dengan teman-teman kita? Mari kita lihat ada satu cerita. Booker Washington 1856 sehingga 1915 dilahirkan dalam perhambaan di sebuah ladang di negeri Virginia, Amerika Syarikat. Namun begitu, beliau menjadi tokoh yang sangat penting sebagai pendidik, pengarang, dermawan, ahli politik, guru dan penasihat kepada presiden negaranya. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan dia menjadi tokoh? Apakah hanya memang karena dia seorang yang berhikmat kepada negara atau terjadi sesuatu? Selepas penghapusan perhambaan pada tahun 1865, anak muda itu mencari nafkah dengan bekerja di industri garam dan lombong arang batu untuk belajar di university. Dia menjadi pemimpin berprestige dalam community Afrika Amerika dan mencapai kejayaan besar dalam bidang kesaksamaan sosial. Dia selalu mengatakan bahwa orang-orang yang ditindas perlu menunjukkan kerajinan, sifat jimat cermat, kebijaksanaan, dan harta. Apalagi yang dilakukan oleh dia ini? Selepas dia memperlihatkan hal-hal beberapa perkara yang baik, beberapa rekannya menganggap lembut karena sikapnya yang lemah lembut. Tetapi inilah yang membantunya mendapatkan simpati orang Afrika Amerika dan ramai orang kulit putih yang kaya. Karena dia memiliki satu sifat yang sangat baik, dia menunjukkan itu terjadi di dalam perhubungannya sesama manusia. Mereka inilah yang menaja sebahagian daripada 5.000 sekolahnya untuk anak-anak kulit hitam di selatan, selain sumbangan daripada University Hampton dan Tuskegee yang ditumpukan untuk melayani golongan yang kurang bernasib baik. Dia mendapat sesuatu yang bermanfaat untuk tempatnya, negaranya, kawasannya sendiri. Saudara-saudara, lelaki yang rendah hati ini pernah berjalan melalui Tuskegee, lokasi university di mana dia menjadi presiden. Apabila seorang wanita kulit putih yang terkenal menghampirinya dan bertanya kepadanya,
sama ada dia ingin mendapatkan uang dengan membawa kayu api ke dalam rumahnya. Sambil tersenyum, profesor itu bersetuju dan mulai bekerja. Saudara-saudara, lihat saja, seorang profesor apabila dia mendapat peluang untuk bekerja, mencari uang untuk university tempat dia bekerja, dia lakukan itu. Dia buat sesuatu yang menunjukkan dia boleh lakukan dengan baik. Jadi, seorang gadis muda mengenalinya dan dia kemudian memberitahu wanita itu bahwa lelaki itu ialah Booker Washington. Karena malu, wanita itu pergi melawatnya di pejabatnya untuk meminta maaf. Kalau dilihat dalam cerita ini, inilah kerendahan hati, inilah kerendahan diri. Dia tidak memperlihatkan dia ini seorang yang memiliki jabatan tinggi, seorang yang membuka university. Tetapi apa dia buat? Dia tetap melakukan pekerjaan yang rendah. Saudara yang terkasih, coba lihat. Setelah diminta maaf, apa jawaban beliau? Jangan risau. Saya suka bersenam dari semasa ke semasa. Lebih-lebih lagi, saya seronok membantu rekan. Saudara-saudara, satu jawaban rendah diri yang perlu kita terapkan juga dalam hati kita. Bukannya setelah kita memiliki jawatan yang besar, jawatan tinggi, tidak kira itu di gereja, tidak kira itu di tempat kerja, malah kita menyombongkan diri, egonya kita. Boleh ikut dengan cara apa? Profesor ini. Daripada pertemuan itu, perkongsian baru muncul yang membawa kepada sokongan keuangan untuk institusi yang disokong oleh Injek Washington. Apalagi yang dibuat? Banyak penekanan diberikan kepada kepentingan harga diri yang sehat. Tetapi ada yang mungkin mengelirukan harga diri ini dengan keangkuhan. Rasul memberi amaran kepada kita bahwa tidak seorang pun harus menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Tidak seorang pun. Jadi, bagaimana ini yang harus kita lakukan dalam diri kita masing-masing? Saat ini, pelajaran firman Tuhan ini berkata Yesus menjemput kita untuk belajar daripadanya menjadi lemah lembut, rendah hati. Matius 11 ayat 9. Ingat kisah hari ini dan perkenalkan diri Anda kepada orang lain dengan cara yang lemah lembut dan tidak menunjuk-nunjuk. Hasilnya mungkin lebih baik daripada yang Anda bayangkan. Coba saudara-saudara pikirkan ini. Kalau kita dapat lakukan seperti ini, maka semuanya akan lebih menarik, semuanya akan baik, semuanya akan harmoni. Semoga apapun kita pelajari hari ini, terapkan ini, lakukan ini dalam hidup kita. Harga diri, rendah hati, rendah diri di hadapan sesama manusia, juga di hadapan Tuhan. Inilah kasih Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih firman-Mu sudah mengajar kepada kami dengan begitu mulia, sehingga kami mengerti apa yang harus dibuat hari ini di dalam pelayanan kami sesama manusia dan perhubungan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.